Baiklah, kita cermati di sini. Yang masuk adalah dua aliran. Feed dalam bentuk solid atau selarinya L0, dan dari sisi solvent feednya V2. Mixing point-nya disebut M. Sehingga untuk neraca massa larutan total, larutannya secara total adalah, kita ketahui larutan itu terdiri dari komponen A solid dan komponen C solvent, karena cuma dua fase ini yang liquid. Put sama dengan output, maka larutan dari umpan solid ditambah dengan umpan fresh solvent sama dengan larutan underflow ditambah dengan larutan di overflow-nya, sehingga didapatkan L0 ditambah dengan V2 sama dengan L1 ditambah dengan V1 sama dengan M. Mixing. Sedangkan neraca solid komponen A, kita lihat ke komponennya sekarang. Input sama dengan output. Solid dalam komponen A yaitu solid dalam umpan, dilambangkan dengan fraksi Y0. Sedangkan solid pada solvent dilambangkan dengan fraksi X2. Solid pada underflow dilambangkan dalam fraksi Y1. Solid pada overflow samakan dengan fraksi X1, sehingga didapatkan persamaan neraca massa untuk komponen solid A adalah Y0 dikalikan dengan fraksi YA0 ditambah dengan fraksi XA2 dikalikan massa dari solvent yang masuk V2 sama dengan fraksi di underflow dikali dengan larutan yang keluar di underflow L1 ditambah dengan fraksi di overflow dikali dengan massa di overflow P1 akan sama dengan mixing point-nya M dikalikan dengan fraksi A di M, sehingga persamaan neraca massa komponen A sebagai berikut. Selanjutnya solid. Neraca solid. Kita lihat di sini fokus kepada solid. Secara umum memang kita menggunakan neraca massa di sistem ini semua aliran. Tapi nanti jika memang tidak ada solid di aliran tersebut, maka dapat kita nolkan. Kita lihat di sini sebenarnya solid adanya di larutan yang di feednya masuk dan di underflow. Solid dalam umpan solid ditambah dengan solid dalam umpan solvent akan sama dengan solid pada underflow ditambah dengan solid pada overflow. Nah, kita ketahui di solvent tidak ada solid dan di overflow juga tidak ada solid, maka dapat kita nolkan, maka persamaannya dapat menjadi seperti ini. P atau solid sama dengan N0 dikali dengan L0 sama dengan N1 kali L1 sama dengan NM dikali dengan M. Sehingga secara total ada 3 persamaan untuk neraca massa single state leaching ini. Pertama, L0 ditambah V2, L0 ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1 sama dengan M. Yang kedua, neraca massa komponen A, L0 dikali dengan YA0 ditambah dengan V2 dikali dengan XA2 sama dengan L1 dikali dengan Y1 ditambah dengan V1 dikali XA1 sama dengan M dikali dengan fraksi A XA pada M XAM. Sedangkan untuk neraca massa solidnya N0 L0 sama dengan L1 N1 sama dengan N1M. Jika kita gambarkan kembali ke grafik yang tadi kita jelaskan, titik-titik tersebut ada di sini. Pertama kita buatkan kurvanya N/J, kemudian N/XA yang ada di sepanjang garis aksial. L0 titiknya adalah Y0 poin N0 dapatkan di sini, sedangkan V2 adalah X0 poin N, X2 poin N2. N adalah 0, maka akan di sini. Dan seterusnya
kita temukan pula untuk titik L1 di underflow-nya L1, sedangkan N0 adalah umpan, L1 underflow, sedangkan V1 overflow atau ekstrak. Kita lihat di sini, bentuk kurvanya seperti ini, cenderung turun. Artinya dari titik L0 umpan masuk, maka semakin menuju ke arah L1, semakin menuju ke underflow, terjadi gradien peningkatan dari N yang di N0 menuju ke N1. Itu terbukti bahwa ada pengurangan solut, atau dengan kata lain, free solid terjadi peningkatan terhadap larutan, di mana penyumbang larutan adalah sebagian dari solut. Dan semakin ke ujung, maka akan mendekati ke titik maksimum. Sedangkan di bagian overflow, dari V1 ke V2 ada pergeseran X. V2 adalah solvent yang murni tanpa solut, bergeser maju nilainya ke V1 ke overflow, yaitu ekstrak yang sudah mengandung solut, bergeser ke kanan. Di sini tercermin adanya peningkatan konsentrasi solut dari X2 ke X1, dari solvent murni ke ekstrak. Pertemuan antara hubungan dari umpan yang masuk LO kontak dengan solvent yang masuk V2 dihubungkan ke hasil yang didapatkan di overflow V1 atau ekstrak terhadap underflow-nya. Titik pertemuan ini dikatakan mixing point-nya di M. Untuk bisa menghitung secara keseluruhan dari neraca massa, kita bisa menggunakan grafik ini dengan menggunakan prinsip lever arm rule.